تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau, haddatsana Muhammad bin al-Muthanna Abu Musa al-Anazi qala haddatsana Abdul Aziz bin Abdus Samad al-Ammi. Ini bacanya al-Ammi ya. Al-Ammi itu nisbat kepada sejumlah ahli hadis. Karena dia kalau menyampaikan hadis dia selalu berkata, menceritakan kepadaku pamanku. Makanya dibilang al-Ammi gitu. Itu ada istilah sendiri ya, diterangkan oleh As-Sam'ani dalam Al-Ansab. Kata beliau, qala haddatsana Al-Qasim ibn al-Fadl Al-Huddani Anin Nadhr ibn Syaiban. Tetap sama ya, ketemu An-Nadhr bin Syaiban, dan beliau ini rawi al-lumah sebagaimana yang telah kita jelaskan. Baik. Kata beliau, laqitu Aba Salamata ibn Abdurrahman ibni Aufin di Mina. Saya menjumpai Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf di Mina. Fakultu laku hadithni bihadithin sami'tahu min abika. Ceritakan kepadaku sebuah hadith yang kamu dengar dari ayahmu. Sami'ahu abuka min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ayahmu mendengar hadith itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fasami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Maka beliau berkata, ayahku berkata bahwa saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faradallahu siyama Ramadan wa sanantu lakum qiyamahu wa man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min ad-dunubi ka yaumi waladatku ummuhu. Iya. Kata beliau, Allah mewajibkan puasa Ramadan dan saya sunnahkan untuk kalian salat malam di bulan Ramadan. Maka barang siapa yang puasa Ramadan dan melakukan salat malam Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, dia akan keluar dari dosa-dosa seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya keluar bersih ya, tanpa dosa. Begitu. Dan ini hadits populer juga ya. Sering kita dengar di bulan Ramadan, tapi haditsnya lemah. Haditsnya lemah. Dan terkait dengan pengampunan dosa di bulan Ramadan, itu banyak sekali haditsnya, banyak riwayatnya. Kita tidak perlu kepada riwayat yang lemah. Jelas ya? Di antara hadits yang sahih ada di Sahih Muslim. As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jatanabal kabair. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, penggugur dosa-dosa sepanjang dia meninggalkan dosa besar. Dan di antara hadits juga adalah hadits Abu Hurairah di riwayat At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ragima ampu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yaghfira lah. Celakalah seorang itu, dia dijumpai oleh bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu sebelum diampuni dosa-dosanya. Ya, kenapa disebut celaka? Sebab Ramadan itu bulan pengampunan. Kok bisa dia tidak diampuni dosa-dosanya? Berarti ini masalah benar ini. Ngapain dia di bulan Ramadan? Apa yang dia kerjakan? Jelas ya? Baik. Jadi ini menunjukkan bahwa Ramadan itu bulan pengampunan. Dan bikin masalah juga ini hadits sering ada di masyarakat ya, banyak disebut Ramadan itu awaluhu rahmah, awalnya rahmat. Wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya adalah pengampunan. Wa akhiruhu itqun minan nar. Akhirnya adalah apa? Pembebasan dari api neraka. Ini haditsnya berputar antara hadits lemah sekali dan hadits palsu, riwayat-riwayatnya. Nggak ada yang kuat. Terus dari sudut makna juga, maknanya tidak tepat. Karena Ramadan itu rahmat semuanya dari awal hingga akhirnya. Dan Ramadan itu pengampunan dosa dari awal hingga akhirnya. Dan Ramadan itu tempat seorang itu mendapatkan amalan yang membebaskannya dari api neraka dari awal hingga akhirnya. Kenapa dikhususkan awal, tengah, akhir? Jelas ya? Baik. Jadi maksudnya ini mana-mana harus dipahami ya. Kalau kita membaca tentang keutamaan-keutamaan. Iya. Yang menjadi masalah ini kan yang banyak di mimbar-mimbar ini orang yang cuma baca dari buku-buku yang dia dapat.
Dia dapat buku, beli dari mana begitu, dengar dari siapa. Itu yang dia sampaikan. Dia tidak belajar talaki dari guru. Coba kalau dia belajar dari guru. Iya. Kalau ada riwayat hadits, dia belajar dari ulama ahli hadits. Supaya dia mengerti cara menilai hadits itu kayak gimana. Cara menilai hadits kayak bagaimana. Karena para ulama itu ada metodenya di dalam cara menilai hadits, mendengarkan hadits. Mengoreksi riwayat, menyaring riwayat, menempatkan pendalilan. Itu hal yang panjangnya, luas ininya. Tapi subhanallah, dijadikan oleh sebagian orang menjadi perkara yang apa? Seakan-akan dia bisa berijtihad di dalam hal itu. Ini yang menjadi masalah. Ya. Yang menjadi masalah. Baik. Jadi sekali lagi nih hadits ada kelemahan, tapi dari sudut makna ada makna-makna yang lain yang lebih bagus ya terkait dengan masalah pengampunan dosa.